guys, kembali lagi di channel Ahaba. Asik ya. Ya, kemarin kita lanjutkan ya. Beberapa bulan kemarin Ahaba tidak sempat untuk membuat konten, jadi sekarang kita membuat konten lagi. Oke, sekarang temanya adalah memahami fundamental pemrograman bahasa gua sendiri. Oke, langsung saja cek it ya. Oke, sip. Jadi ini menurut bahasa gue sendiri ya. Jadi pertama kita bahas fundamental pemrograman. Oke, lanjut. Nah, jadi kita pengertian dulu website ya. Website ini website adalah sebuah kumpulan-kumpulan yang pada suatu domain ide internet untuk menyajikan informasi, guys. Ya, jadi website adalah sebuah kumpulan halaman atau alamat-alamat ya, ketika kalian mencari informasi ataupun segala macam. Jadi kita mencari di website atau di artikel juga bisa. Artikel juga masuk ke website. Nah, untuk jenis website juga banyak loh, banyak banget. Ada company profile, ada toko online, ada blog, ada web portal, search engine, forum sosial, media, dan lain-lain. Makanya kenapa website itu banyak? Makanya disebutnya adalah kumpulan halaman atau sebuah kumpulan yang pada suatu domain internet menyajikan informasi. Makanya semuanya ada di sini di website masing-masing. Terus ada juga berbagai macam manfaat juga, memperluas jaringan jangkauan promosi, media tanpa batas, dan wadah komunitas dan lain-lain. Jadi manfaat website ini banyak ya. Selain ini juga banyak, bisa membuat toko online dan lain-lain. Ini bisa meningkatkan kreativitas lu pada untuk bisa meningkatkan kualitas jualan kalian. Oke? Lanjut. Nah, di sini ada cara kerja website. Yang pertama ada klien, yang kedua ada server. Jadi bagaimana tahapnya? Untuk tahap klien atau tahap ini, jadi si user ketika mencari, ini klien itu artinya laptopnya ya, ini klien. Si user mencari website di sini di komputer kalian. Nah, nanti si komputer ini akan request atau akan memberitahu kepada data server. Nah, nanti si server ini mencari data yang kalian cari. Setelah ketemu, dia akan merespon balik ke klien tersebut atau ke si user tersebut. Nanti baru si user bisa melihat. Jadi web ini, cara kerja web itu dibagi dua ya. Jadi ada klien dan ada web server. Nah, nanti kita bahas lagi, ada server lokal, ada server dia berbayar segala macam, itu nanti kita bahas lagi. Nah, jadi ada dua bagian nih tahap website. Ada klien, yang klien dapat mengakses aplikasi web melalui web browser seperti Mozilla Firefox, Google Chrome, Internet Explorer, dan web browser lainnya. Ini ya, lain yang ini. Nah, kalau server adalah perangkat komputer dengan spesifikasi yang bagus dan digunakan untuk menyimpan aplikasi web beserta database server yang siap untuk diakses oleh klien. Jadi ini data server di sini semuanya menyimpan ya. Langsung kalau bisa ketemu nih, langsung direspon balik. Contohnya kalian mencari toko online. Nah, toko online, gue tolong carikan toko online. Nah, nanti si klien ini, si laptop ini request ke data server. Data server akan mencarinya. Di sini kita diolah. Sampai di sini kita diolah, ketemu, kita langsung jeruk ke sini. Nah, di sini si server ini merespon balik. Nih, toko online sudah ketemu, tinggal pilih toko online apa aja ya. Gitu. Jadi cara kerja website begitu. Lanjut. Nah, di sini ada namanya localhost dan web hosting tadi ya. Yang tadi kita harus bahas, server ini juga ada banyak lagi. Nah, localhost dan web hosting, apa sih perbedaannya? Oh, localhost kita lihat di sini ya. Localhost adalah website online offline. Kalau web hosting adalah website online. Nah, perbedaannya di sini.
Localhost memiliki server yang disebut sebagai server offline. Kenapa disebut sebagai server offline? Hal ini dikarenakan setiap data website yang dimasukkan ke dalam server ini tidak bisa diakses dari luar, artinya masih di server sendiri, lingkup server. Kalau web hosting adalah website online, web hosting atau disebut sebagai server online merupakan server yang digunakan dalam menyimpan data-data dari sebuah website yang dikembangkan pada server localhost. Website dapat diakses user manapun melalui internet. Jadi perbedaannya adalah kalau localhost biasanya dia menggunakan angka 127.127.700. Nah, jadi dia cuman atau enggak localhost 3000 atau lokal segala macam itu banyak. Kalau web localhost tapi masih di arena lokal, alias dia dilihat dapat user sendiri, tidak dilihat oleh user lain. Artinya user sendiri saja, nggak bisa dilihat orang lain. Ini banyak ya. Nah, terus kalau web hosting ini bisa dilihat semua user, artinya seluruhnya bisa dilihat. Contohnya kayak Tokopedia atau YouTube aja, YouTube nggak usah jauh-jauh. YouTube itu bisa dilihat oleh semuanya kan, bisa diupload, bisa dilihat juga bisa. Nah, ini menggunakan web hosting. Nah, kalau perbedaannya, web hosting ini menggunakan alamat atau https.co.id atau https.co.id apa gitu ya, pokoknya itulah ya. Jadi perbedaannya itu kalau misalnya localhost ini cuma menggunakan angka 127.8080, localhost 3000, localhost 4000 segitu. Nah, kalau ini ada file manager offline. Nah, ini ya, ini file manager offline ya. Ini perbedaannya ya. Kita zoom aja dulu. Nah, kalau localhost online seperti ini, dia ada https.com.id atau seperti begitu. Ini localhost online atau web hosting. Tapi kalau misalnya tidak menggunakan web hosting, apa namanya, localhost biasa, ini menggunakan web hosting, tinggal ya. Ini bukan, ini file manajernya di sini ya. Ini tempat bisa ditaruh di PHP kalau nggak salah. Ya, ini tempatnya, foldernya. Jadi perbedaannya itu ya. Kalau ini di sini kita menggunakan data web hosting. Web hosting. Lanjut. Nah, selain web tadi server, kita menggunakan database. Database itu sekumpulan tadi yang sama aja ya kayak server juga, cuma server pusatnya. Nah, kalau database ini sekumpulan data apa aja terserah. Jadi yang menggunakan database biasanya banyak ya. Nah, database atau basis data adalah kumpulan data yang dikelola sedemikian rupa berdasarkan ketentuan tertentu yang saling berhubungan sehingga mudah dalam pengolahannya. Melalui pengolahan tersebut, pengguna dapat memperoleh kemudahan dalam mencari informasi, menyimpan informasi, dan membuang informasi. Jadi begitu, ini gunanya database. Database juga punya namanya, kalau server kan punya alatnya. Nah, database juga mempunyai alatnya juga. Ini bahasa pemrograman atau bahasa yang bisanya kita buat tuh data server juga bisa disebut ya. Ini macam-macam database. Ada MySQL. Ini kalau nggak salah PHP atau apa, gue lupa juga. Dan ini adalah Oracle dan ini MongoDB. Jadi ini paling dasar. Biasanya ini sih kalau yang gue tahu sepamong gue ini paling dasar MySQL. Jadi seluruh database ada di sini. Kalian atur ya. Artinya sebelum masuk server kalian menggunakan ini. Entah database untuk menjual atau database untuk menyimpan. Di sini kita menyimpannya. Nah, perbedaannya adalah kita lihat tadi gua bahas ya. Kalau database offline biasanya menggunakan kayak gini. Kalau database offline menggunakan begini ya, localhost.php myadmin atau data. Nah, nih servernya gini. 127.0.1 segala macam itu. Jadi menggunakan data server yang seperti ini. Tapi kalau misalnya server database online seperti ini,
Nah, dia menggunakan alamat atau menggunakan https://mading ya segala macam .id gitu. Ini contoh database online. Oke, kita lanjut lagi ya. Jadi sorry ada kendala. Kita teruskan. Oke, kita lanjutkan ya. Jadi ini ya bedanya data. Oh ini. Jadi database ini menggunakan server offline, ini menggunakan server online. Nah, untuk aplikasi-aplikasi yang dibutuhkan untuk membuat web atau membuat company profile itu kita menggunakan, kalau web server dia menggunakan untuk running websitenya ada XMPP dan ada Notepad++. Oh enggak, iya benar yang ini, tapi gua nggak pakai ini, tapi gua pakai ini. Nah, untuk tag editornya untuk membuat website itu menggunakan Sublime Text, terus Visual Studio Code dan Visual Studio Code dan Notepad++ di sini nih. Ini ya, ini yang dibuat yang digunakan oleh para web developer ya. Biasanya kalau yang ini biasanya gue menggunakan ini untuk belajar, karena gue masih belajar ya, belum masuk tahap kesana sana. Nah, kalau XMPP ini untuk merunning websitenya ya. Oke, lanjut. Nah, web server ini menggunakan ini ya. Jadi kayak tadi yang ada browser, kalau tadi kan client dan web server sama. Kalau web browser ini mencari, kalian mencari apa? Ini gunanya web server ini kinerja begini. Ketika kalian mencari web di browser, nah web browser ini akan mengirimkan salah satu alamat, yaitu menggunakan HTTPS. HTTP akan merequest ke data server, ke web server, dan web server akan mencari alamat yang kalian tuju. Contohnya toko online tadi, kita contohin toko online tadi ya. Toko online tolong carikan, HTTPS akan merequest ke web server. Setelah itu web server akan mencari. Setelah ketemu dari HTTPS ini, dia akan merespon balik ke web server akan merespon balik ke browser tersebut dan menemukan ini loh alamatnya gitu. Nah, jadi web server itu ya. Nah, sebuah software yang memberikan layanan berupa data perangkat yang menyimpan dan mengirimkan konten website, berfungsi untuk menerima permintaan HTTP atau HTTPS dari klien atau yang kita kenal dengan web browser. Terdapat dua jenis server ya, adalah online dan offline atau lokal komputer. Ya, kalau offline itu lokal komputer, hanya kita sendiri yang tahu. Ya, lanjut. Nah, setelah itu ada manfaatnya web server nih, yaitu bisa menjalankan sebuah website, menampung file-file project, menampung database, melakukan pemeriksaan terhadap sistem security atau keamanan, menyediakan data berdasarkan request dari klien tersebut. Ya, jadi manfaatnya sebenarnya banyak. Ini yang gua ambil aja, yang gua ambil dari kelas bootcamp kemarin. Nah, kalau ini tadi ya text editornya itu menggunakan namanya apa nih, Sublime Text, VS Code, Sublime Text dan Notepad++. Ini text editor ya buat membuat webnya. Nah, manfaat text editor sekarang ya, mempermudah menghafal sintak karena terdapat fitur autocomplete, mencari kata pada sebuah file atau folder, membantu kita untuk melihat struktur folder, file, dan source code. Ya, ini manfaatnya banyak banget sebenarnya. Ini yang gua ambil. Ini menggunakan kalau ini Sublime Text ya, jadi sebenarnya kode-kodenya banyak barisannya ya. Ini manfaatnya. Nah, cara menyusun gini ya. Jadi cara menyusunnya project di localhost kayak gini ya. Kalau gua ya sama kayak gini. Gua masih localhost, belum menggunakan data server online karena masih tahap pembelajaran juga, jadi menggunakan localhost sendiri.
artinya masih data komputer pribadi sendiri, belum sampai ke sana. Oke. Dan ini menggunakan cara running project yaitu kayak gini ya. Ini karena gue belum pakai database karena belum sampai situ juga. Jadi yang gue pahamin adalah kayak gini, kalau cara runningnya begini. Tapi gue nanti akan praktikkan sendiri. Nah ya, ini kalau menggunakan XMPP ya, jadi localhost new project, bedanya di new projectnya doang ya. Kalau misalnya pakai PHP, biasanya pakai localhost. Nah, 27.01.01.01 bisa begitu. Atau localhost PHP myadmin. Kalau XMPP biasanya pakai localhost / new project. Kalau misalnya pakai PHP, ini PHP ya biasanya. Localhost / 127.0.0.0.1. Nah, kayak gitu. Ini perbedaannya ya, perbedaan XMPP dan PHP. Sama-sama localhost juga. Ya, segitu aja presentasinya. Jadi perbedaannya begitu ya. Ini sedikit karya gua ya. Bukan karya gua sih ya. Ini ya sedikit-sedikit belajar. Jadi kalau misalnya di Visual Studio Code seperti ini. Kalau ini adalah struktur foldernya dari mulai ya 404 sampai dengan user HTML ya, tuh banyak banget ya kode-kodenya seperti ini juga, dan hasilnya juga nanti kita lihat di websitenya. Oke. Ya segitu aja guys ya presentasi kali ini dan penerangan kali ini. Jadi terus dukung channel Ahaba, subscribe, like, dan share ya. Oke, sampai situ aja. Salam, sampai jumpa. Nah, oke teman-teman, tadi segitu aja ya. Maaf, tadi banyak gangguan, banyak yang di-cut juga. Banyak ya di-cut kayak gitu. Jadi jangan lupa tetap selalu jaga podcast kesehatan, oke? Dan selalu tekan tombol lonceng agar mendapatkan notifikasi. Tapi jangan lupa juga tombol subscribe-nya nih. Diklik aja nih, diklik. Nah, udah tuh dapat semuanya ilmu yang saya berikan. Oke. Thank you, sehat terus. Dadah, see you, goodbye.